Perintah Kaisar Naga. Bab 661-665. Bab 661 Memimpin Jalan. Begitu Wolfsen mendengar kata-kata hutan buta hitam, wajahnya langsung berubah warna karena ketakutan, dan setelah lama terdiam, dia perlahan menceritakan masalah itu. Ternyata Wolfsen terpesona oleh kekayaan dan tahu bahwa pohon-pohon di hutan buta hitam tinggi dan lebat, jadi dia membawa beberapa orang untuk menebang pohon-pohon di hutan buta hitam. Meskipun dia tahu bahwa legenda hutan buta hitam sangat aneh, tetapi demi uang, Wolfsen juga menyerah. Belum lagi ada lebih dari 10 orang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hari pertama penebangan bagus, dan penerimaannya tidak sedikit, tetapi Wolfsen dan yang lainnya menemukan ginseng gunung ketika mereka sedang menebang. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu berumur puluhan ribu tahun. Itu membuat Wolfsen senang. Wolfsen tahu bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam menggali ginseng liar, dan takut ginseng liar akan rusak, jadi dia tidak memindahkan ginseng liar, tetapi dia takut ginseng liar akan melarikan diri, karena dia mendengar bahwa ginseng liar tua akan berjalan sendiri. Jadi setelah dia mengikat ginseng liar dengan tali merah, dia menggali parit lebih dari 10 meter dari ginseng liar untuk mencegah ginseng liar melarikan diri. Hanya saja ketika menggali parit, dia tidak mengira itu kuburan massal, dan banyak tulang yang digali. Meskipun dia sedikit takut, Wolfsen tidak berhenti, tetapi terus memerintahkan orang untuk menggali, dan mengirim seseorang kembali untuk memberi tahu keluarga Sen bahwa mereka menemukan benda Raja Ginseng 10.000 tahun. Namun, sebelum lubang itu digali, tiba-tiba hutan menjadi gelap di seluruh langit, dan seluruh hutan pegunungan tampak diselimuti kabut hitam. Wolfsen tidak dapat mengingat apa yang terjadi kemudian, dan saat itulah dia membuka matanya. Setelah kakak tertua saya mengirim seseorang untuk memberitahu saya segera membawa mereka ke sana, tetapi kakak tertua terbaring di tanah dan sudah tidak sadarkan diri, dan yang lainnya menghilang. Saya tidak berani bergerak ketika Sen masih di sini, jadi saya memerintahkan seseorang untuk membawa kakak tertua saya kembali. Wayne melanjutkan apa yang dikatakan Wolfsen. Dave sedikit mengangguk, itu benar, tidak heran begitu saya memasuki pintu, saya menemukan bahwa keluarga Sen Anda berangin, dan Anda benar-benar menggali kuburan leluhur seseorang. Tuan Chen, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Akankah hantu itu kembali? Wayne bertanya dengan cemas. Sekarang bawa aku untuk melihat Raja Ginseng 10.000 tahun, dan melihat kuburan, agar hantu-hantu itu tidak menghantui keluarga Senmu. Kata Dave. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dave, Wayne mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu saya akan membawa Tuan Chen. Aku juga pergi. Wolfsen juga mengikuti. Wayne ingin membujuk Wolfsen, bagaimanapun juga, Wolfsen baru saja bangun dan masih sangat lemah. Tetapi tidak ada celah, tetapi Dave membuka mulutnya dan berkata, biarkan dia mengikuti, bagaimanapun, dia melakukan hal itu, dan harus ada penjelasan. Melihat Dave mengatakan ini, Wayne tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok orang, mengendarai beberapa mobil, bergegas menuju hutan buta hitam bersama. Meskipun sekarang tengah hari, segera setelah semua orang turun dari mobil dan berjalan ke Black Blind Forest, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Dave menatap langit, sedikit mengernyit. Tuan Chen, apakah ada masalah? Melihat Dave seperti itu, Wolfsen bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kamu yang memimpin. Dave menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat ini, Dave melihat bahwa langit penuh dengan yin, yang hampir menutupi langit. Itu tidak seperti makam leluhur keluarga tertentu. Seharusnya ada banyak orang yang meninggal di sini, dan tidak satu pun dari mereka yang meninggal secara alami. Yin yang begitu berat. Wolfsen didukung oleh Wyatt dan memimpin di depannya. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, dia tiba di tempat dia menemukan Raja Ginseng 10.000 tahun. Setelah tiba di tempat itu, Dave sedikit tercengang, dan orang lain yang ada di sana juga melebarkan matanya, dan keterkejutannya tidak dapat ditambahkan. Saya melihat radius ratusan meter, dan tanahnya penuh dengan tulang padat. Tulang-tulang ini tersebar di mana-mana, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Bab 662. Di tengah tulang-tulang ini, ginseng bergoyang tertiup angin, dan ada tali merah terikat padanya. Dave bisa melihat sekilas bahwa itu memang ginseng berusia 10.000 tahun. Ini, bagaimana bisa ada begitu banyak tulang manusia di sini? Herman bertanya dengan heran. Sekarang mereka semua tertarik dengan tulang-tulang ini, karena Raja Ginseng 10.000 tahun itu tidak begitu menarik.
Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi medan perang sebelumnya, atau tempat eksekusi. Dev berkata dengan ringan. Ya, saya ingat bahwa ada perang di sini sebelumnya. Pada waktu itu masih hantu kecil. Sering ada tembakan di hutan ini. Herman mengangguk cepat ketika Dev mengatakan ini. Lalu, tulang-tulang manusia ini semuanya terbunuh dalam pertempuran. Wayne bertanya pada Dev dengan suara rendah. Belum tentu. Dev menggelengkan kepalanya, jika Anda ingin tahu bagaimana orang-orang ini meninggal, Anda harus bertanya kepada mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menjepit jarinya, dan nyala api keluar dari tangannya. Api meledak di udara, seperti kembang api. Namun, seiring dengan nyala api yang meledak, ledakan partisipasi tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian langit menjadi gelap, dan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menghalangi sinar matahari. Ki hitam itu seperti hantu dengan gigi dan cakarnya, mengaum terus-menerus, sementara gumpalan ki hitam jatuh ke tanah dan langsung mengembun menjadi bentuk manusia, masih hantu yang baru saja melarikan diri dari keluarga Sen. Ini, apa ini? Wolf Sen terkejut dan berteriak. Namun, orang lain telah melihatnya sebelumnya, dan tidak ada reaksi besar darinya, tetapi melihat begitu banyak hantu tiba-tiba muncul di langit, itu tidak terlalu menakutkan. Aku tidak berharap kamu mengejar hingga ke sini, apakah kamu mencoba membunuh kami semua? Hantu itu meraung dan menanyai Dev. Siapa kamu? Mengapa kamu masih membunuh orang setelah kamu mati? Dev bertanya dengan dingin. Mata hantu itu penuh dengan warna merah tua, dan mulutnya memamerkan taringnya. Dev tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat hantu itu. Dengan satu tangan, nyala api muncul di telapak tangan Dev. Melihat nyala api, mata hantu itu penuh dengan ketakutan, dan dia langsung menjadi pengecut. Kami tidak berbahaya, ini adalah orang-orang yang menggali tulang kami demi uang dan mengganggu pembersihan kami. Hantu itu menunjuk Wolf Sen dan berkata, lalu kenapa kamu tidak bereinkarnasi dan berkeliaran di hutan ini? Dev bertanya. Hantu itu terdiam. Setelah beberapa saat, hantu itu menyingkirkan taringnya dan berkata perlahan, kami tidak memiliki tempat berlindung, tidak ada penguburan, tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Lalu siapa kalian semua? Bagaimana kalian mati? Dev terus bertanya. Hantu itu perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke udara, kami semua adalah tentara, dan semua rekanku dimakamkan di sini. Kami dibunuh di sini oleh setan kecil. Setelah Dev mendengarkannya, nyala api di tangannya langsung padam. Sepertinya tebakannya benar. Orang-orang ini tidak mati secara alami, jika tidak, tidak akan ada Yin Qi yang begitu berat. Kami terjebak di hutan ini, karena tidak ada yang mengklaim penguburan, dan kami tidak bisa keluar dari sini. Untungnya, ada ginseng gunung di sini. Kami memelihara ginseng gunung dengan daging dan darah kami. Saya berharap dapat menyerapnya, esensi ginseng gunung dan akhirnya berubah menjadi bentuk menjadi manusia. Bawa saudara-saudaraku keluar dari hutan ini, tapi orang-orang ini benar-benar menggali tulang kita demi ginseng liar. Hantu itu menatap Wolf Sen dengan marah. Semua orang bisa mendengar kata-kata hantu itu. Melihat bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah tentara, mereka semua merasa kagum di hati mereka. Memikirkan sisa-sisa prajurit ini, mereka terlempar kemana-mana. Bahkan anggota keluarga Sen sedang melihat Wolf Sen. Mata itu patuh. Bahkan Wyatt tidak terkecuali, menatap ayahnya dengan kemarahan di matanya. Bab 663 membangun pemakaman. Merasakan tatapan semua orang, wajah Wolf Sen memerah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Kamu mati untuk melindungi orang-orang di negara ini, tetapi kamu tidak dapat membunuh begitu banyak orang hanya karena mereka menggali tulangmu. Itu selusin nyawa. Dev bertanya. Orang-orang itu tidak mati, mereka hanya terjebak di hutan, lebih dari 500 meter ke barat. Hantu itu menunjuk ke barat dan berkata. Begitu Wyatt mendengar bahwa orang-orang itu belum mati, dia buru-buru melihat ke arah barat. Benar saja, tidak lama kemudian, dia membawa kembali lebih dari selusin orang, tetapi orang-orang ini terjebak di sini selama beberapa hari terakhir, jelas sangat memalukan. Melihat orang-orang yang kembali, Wolf Sen menyesali tindakannya. Dia seharusnya tidak serakah akan uang dan hampir membunuh orang-orang ini. Dan Dev melihat bahwa hantu itu tidak benar-benar menyakiti siapapun, dan dia adalah seorang prajurit sebelum kematiannya, jadi dia tidak memiliki permusuhan dalam sekejap. Ginseng berusia 10.000 tahun ini tidak dapat membuat Anda berubah menjadi bentuk manusia. Karena Anda mati untuk orang-orang di negara ini, kami harus membangun sebuah monumen bagi Anda untuk mengubur Anda, sehingga Anda dapat bereinkarnasi dengan damai. Dev berkata, memandang Wolf Sen dan berkata,
Patriark Sen, insiden ini terjadi karena keserakahanmu akan uang. Apakah kamu ingin membayar untuk membangun kuburan bagi para prajurit yang meninggal ini, dan untuk menyapu makam mereka untuk sembahyang? Saya lakukan. Wolfsen mengangguk lagi, dan berlutut langsung ke tanah. Saya bersedia mengeluarkan uang untuk membangun kuburan di kaki gunung, sehingga generasi mendatang akan mengingat para pejuang ini. Wolfsen menangis dengan sedih, dapat dilihat bahwa dia benar-benar menyesalinya, dan semua orang di keluarga Sen berlutut satu demi satu. Adalah dosa bagi keluarga Sen mereka untuk melakukan hal seperti itu. Sebagai seorang pemuda, Wyatt memerah karena malu dan jatuh ke tanah dengan keras. Wyatt berkata, "Tuan Chen, saya akan segera memerintahkan sisa-sisa prajurit ini untuk dikumpulkan dan dibangun dalam waktu setengah bulan. Pemakaman yang bagus, mereka telah dilupakan oleh dunia selama beberapa dekade, mereka tidak boleh dilupakan lagi. Saya bersedia menjaga makam untuk mereka selama 3 tahun, berpikir bahwa penebusan ayah saya." Melihat sikap keluarga Sen, Dev sedikit mengangguk, lalu menatap hantu itu dan berkata, "Sekarang mereka bersedia membangun kuburan untukmu, prestasimu akan dikenang oleh dunia, kamu bisa tenang dan jangan lagi berkeliaran." Hantu itu melihat sikap semua orang di keluarga Sen, dan tiba-tiba garis darah dan air mata mengalir keluar, berteriak di langit, "Saudara-saudara, apakah kalian mendengar? Kita belum dilupakan, sekarang kita dapat pergi dengan damai." Dengan raungan hantu itu, tampaknya ada ledakan respons di udara, dan kemudian kabut hitam menghilang, dan matahari bersinar masuk dan mengenai hantu itu. Sosok hantu itu menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang perlahan, dan seluruh hutan kembali tenang. Jika bukan karena mayat di seluruh tanah, dan Raja Ginseng 10.000 tahun, semua orang akan berpikir itu sama dalam mimpi. "Terima kasih Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidupku." Wolfsen bersujud berat ke arah Dev. Semua orang di keluarga Sen juga bersujud kepada Dev untuk berterima kasih padanya. Meskipun Dev masih muda, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. "Patriark Sen, kamu harus membayar dosa yang kamu buat sendiri. Hal-hal baik yang kamu janjikan tidak dapat diubah." Dev berkata kepada Wolfsen. Wolfsen tersipu, "Tidak, sama sekali tidak, saya akan segera mulai bekerja untuk mengumpulkan sisa-sisa prajurit ini." "Patriark Sen, masalahnya sudah selesai, mari kita bicara tentang harga Raja Ginseng berusia 10.000 tahun ini. Lagi pula, Andalah yang menemukan Raja Ginseng ini. Dev di sini untuk Raja Ginseng 10.000 tahun, dan sekarang kita berbicara tentang bisnis." Begitu Wolfsen mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat, "Tuan Chen, jika Anda membutuhkannya, ambil saja. Saya, Wolfsen, telah rakus akan uang sepanjang hidup saya. Hari ini, saya pikir saya mengerti uang itu, tidak lain adalah sesuatu di luar tubuh saya. Saya tidak bisa menghabiskan semuanya dalam hidup saya akan menghabiskan uang di masa depan untuk membangun kuburan di seluruh negeri, dan saya juga akan mencari keluarga para prajurit untuk membantu mereka." Bab 664 Samuel Qin ada di sini. Dapat dilihat bahwa Wolfsen benar-benar bertobat, dan kejadian ini sangat memukulnya. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sungkan." Karena Wolfsen berkata demikian, Dev tidak sopan, bagaimanapun juga, Raja Ginseng berusia 10.000 tahun itu sangat penting baginya. "Tuan Chen, saya akan mengirim orang dari rumah saya. Saya khawatir akan memakan waktu beberapa hari untuk menggali Raja Ginseng 1000 tahun seperti ini. Anda harus berhati-hati saat menggali. Saya akan mengawasi pekerjaan itu sendiri." Herman berkata kepada Dev. Selama beberapa hari, Dev tidak punya waktu untuk menunggu, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, kalian semua kembali, aku akan tinggal di sini sendiri, dan Yansen akan mengemudi untuk menjemputku besok pagi." Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Mereka semua meninggalkan hutan buta hitam. Ketika semua orang berjalan kembali, Dev memandang Raja Ginseng 10.000 tahun itu, dan sangat bersemangat. Sejumlah besar energi spiritual mengerumuni Dev, dan Raja Ginseng berusia 10.000 tahun itu tampaknya merasakan sesuatu, ranting dan daun bergoyang putus asa, seolah-olah untuk menyingkirkan nasib diserap. Dev membutuhkan waktu setengah hari satu malam untuk menguras energi spiritual Raja Ginseng 10.000 tahun, dan ranah Dev juga melompat langsung ke lantai 3 periode bigu. Dia melihat-lihat di sekitar hutan. Dengan Raja Ginseng 10.000 tahun, kekuatan Dev meningkat 2 tingkat selama periode puasa. Dev tidak tahu betapa sulitnya jalan kultivasi, tetapi karena dia melangkah ke jalan keabadian, Dev tidak akan menyerah dengan mudah.
Selain itu, miliknya sendiri masih belum menemukan jawabannya. Melihat kerangka di seluruh tanah, Dev berlutut dan bersujud kepada para prajurit ini. Bagaimanapun, pertumbuhan Raja Ginseng berusia 10.000 tahun juga dikaitkan dengan orang-orang ini. Mereka membudidayakan Raja Ginseng berusia 10.000 tahun ini dengan darah dan daging mereka sendiri. Ketika Dev berjalan keluar dari Black Blind Forest, dia menemukan bahwa Yansen telah mengemudi di kaki gunung dan menunggu, sementara Wyatt membawa puluhan orang, bersiap untuk mengumpulkan sisa-sisa, tidak jauh dari kaki gunung. Suara mesin menderu terus berpikir, ternyata kemarin, setelah turun gunung, Wolfsen segera menemukan tim konstruksi dan memulai pembangunan kuburan. Dev tidak terlalu banyak berhenti, tetapi biarkan Yansen mengantarnya ke rumah Sen. Dev berencana untuk kembali ke Hongcheng segera setelah mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, besok adalah hari untuk bertarung dengan Samuel Qin. Dia tidak boleh terlambat. Sekarang kekuatannya telah meningkat, Dev juga memiliki kepercayaan di hatinya. Dev tiba di keluarga Sen, dan keluarga Sen telah menunggu Dev, tetapi ketika Dev mengatakan bahwa dia akan pergi, Wolfsen buru-buru berkata, "Tuan Chen, Anda akhirnya datang ke timur laut, dan kami telah tidak sempat menghabiskan persahabatan sebagai Tuan Tanah. Anda tinggal di sini selama 2 hari lagi, sehingga keluarga Sen saya memiliki kesempatan untuk membayar kembali Tuan Chen. Patriark Sen, saya memiliki beberapa hal yang mendesak, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama, jadi jangan sungkan." Dev berkata dengan sopan. Melihat desakan Dev, Wolfsen hanya bisa sedikit kecewa, karena Tuan Chen memiliki sesuatu yang penting, maka saya tidak akan memaksanya, tetapi jika Tuan Chen membutuhkan bantuan keluarga Sen saya, kami akan melakukan apapun. Wolfsen berkata dengan sangat tulus, berkat Dev keluarga Sen dapat lolos dari malapetaka kali ini. Oke. Dev mengangguk. Wolfsen mengirim seseorang untuk mengantar Dev dan yang lainnya langsung ke bandara. Karena Herman harus berurusan dengan beberapa hal di rumah Zhou, dia tidak kembali dengan Dev. Pada siang hari, Dev dan yang lainnya kembali ke Hongcheng. Pada saat ini, di Villa Bukit Indah penuh sesak dengan orang-orang. Yansen dan Fata ada di sana, bersama ratusan anak buahnya mengepung Villa Dev. Elias Gu dan Juan Su keduanya ada di sana. Melihat Dev kembali, orang-orang ini buru-buru menyapa mereka, sementara Dev bertanya dengan tatapan bingung, apa yang terjadi? Tuan Chen, Samuel Qin ada di sini, tepat di ruang tamu. Elias Gu berkata dengan gugup. Bab 665. Ketika Dev mendengar bahwa Samuel Qin telah datang ke rumahnya, wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Tepat ketika Dev ingin berjalan menuju villa, Yuki buru-buru meraih lengan Dev, "Dev, jangan masuk, aku takut." Yuki takut Dev akan berkonflik dengan Samuel Qin. "Jangan khawatir, aku di sini, jangan takut." Dev menepuk punggung tangan Yuki. Sekelompok orang mengikuti di belakang Dev dan berjalan dengan kuat. Berjalan ke villa, di sofa di aula, seorang pria parubaya dengan jubah abu-abu dengan wajah garang sedang menyeruput teh. Pria parubaya ini adalah Samuel Qin. Di belakang pria parubaya itu, ada 2 bawahan yang berdiri, Dev hanya melirik mereka, dan dia bisa melihat bahwa keduanya berada di atas kekuatan Grandmaster peringkat kelima. "Aku datang untuk menemui Dev. Jika Dev tidak kembali, yang lain akan keluar untukku, jangan ganggu aku." Mendengar suara pintu, Samuel Qin berkata dengan dingin tanpa melihatnya. "Ini rumahku, aku pikir kamu yang harus keluar." Dev sedikit mengernyit. Mendengar ini, Samuel Qin meletakkan cangkir teh, menoleh perlahan, dan melihat ke arah pintu. Ketika dia melihat Dev, dia jelas tercengang. "Kamu Dev?" Samuel Qin bertanya. "Iya, aku Dev yang membunuh putramu, membunuh keponakanmu, dan melukai saudaramu." Dev merasa marah ketika melihat penampilan menarik Samuel Qin. Dia sengaja mengatakan ini untuk merangsang Samuel Qin. Benar saja, ketika Samuel Qin mendengarnya, amarahnya tiba-tiba naik, cangkir teh di depannya hancur, dan Samuel Qin juga berdiri pada saat ini. Seluruh aula langsung ditutupi oleh aura pembunuh Samuel Qin. Aura pembunuh yang menakutkan dan berdarah langsung membanjiri semua orang yang masuk ke villa. Dev memandang Samuel Qin, tubuhnya sedikit gemetar, dan kekuatan spiritual yang agung terpancar, langsung menyelimuti orang-orang di belakangnya, menolak momentum Samuel Qin. Melihat ini, Samuel Qin sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali momentumnya. "Patriark Qin, karena kamu telah mengeluarkan surat tantangan, kamu dapat bersaing di arena besok, jadi mengapa kamu ingin mencarinya di rumah hari ini? Aturan dunia seni bela diri, jika kamu telah mengeluarkan surat tantangan, itu akan menjadi malapetaka bagi istri dan anak-anakmu."
Elias Gu dan Samuel Qin adalah kenalan lama. Saya pikir Samuel Qin masih menyebut Elias Gu sebagai paman kuno. Bagaimanapun, keluarga Qin berkembang di Kyoto, dan Elias Gu banyak berkontribusi. Tapi sekarang, Elias Gu sedang berbicara dengan Samuel Qin, dan Samuel Qin hanya melirik Elias Gu dengan dingin, dan tidak memperhatikannya sama sekali, jelas memandang rendah Elias Gu. Meskipun Samuel Qin tidak mengatakan apa-apa, salah satu anak buahnya di belakang Samuel Qin maju selangkah, apa yang tuan kita lakukan, bukan terserah Anda, seorang lelaki tua, untuk menunjuk dengan jari. Kata-kata para pelayan keluarga Qin membuat wajah Elias Gu memerah. Dia berpikir bahwa belum lagi para pelayan keluarga Qin, bahkan pemilik Samuel Qin tidak akan berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi sekarang waktu telah berubah, keluarga Qin jauh di atas keluarga Elias Gu. Meskipun Elias Gu marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sekarang berbeda dari masa lalu, keluarga Gu tidak jatuh, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan keluarga Qin. Beraninya ya kamu. Jika bukan karena bantuan kakekku saat itu, keluarga Qin akan menjadi sampah sekarang. Melihat kakeknya marah, Eli langsung marah dan meninju pelayan keluarga Qin secara langsung. Kekuatan Eli seperti anak berusia 3 tahun di depan kekuatan tuan dari pelayan keluarga Qin. Melihat Eli berani bergerak ke arahnya, maka pelayan keluarga Qin memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Penghinaan. Bersambung.